Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi pembahasan soal ujian sekolah, persiapan ujian sekolah tentunya SMA sederajat tahun 2021. Ini adalah sesi kedua atau part kedua, yaitu soal lanjutan, soal 11 sampai dengan soal nomor 20. Untuk soal sebelumnya atau di sesi sebelumnya, kami sudah bahas di soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Silakan bagi kalian yang belum menonton di pembahasan soal nomor 1 sampai dengan nomor 10, silakan tonton video sebelumnya supaya nyambung dengan video pembahasan hari ini. Baik, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like juga komen dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Oh iya, jangan lupa siapkan full file-nya, lalu bukunya supaya setiap ada pembahasan di setiap soalnya yang kira-kira penting boleh dicatat untuk persiapan ujian sekolah di tahun ini. Dan insya Allah kita akan melaksanakan ujian sekolah kurang lebih dari 2 minggu atau 3 mingguan lagi dari sekarang. Makanya mari kita belajar bareng khususnya materi mata pelajaran PPKN. Dan insya Allah untuk video yang akan datang ada pembahasan di mata pelajaran yang lainnya. Oke, langsung saja kita bahas pada soal nomor 11. Demonstrasi unjuk rasa dan penyampaian pendapat di muka publik sering terjadi di era reformasi ini. Jika tidak ada penanganan yang serius, maka akan mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia. Hal ini akan diakibatkan oleh titik-titik. Yang A, adanya paham chauvinisme. Yang B, adanya paham dan gangguan, adanya ancaman dan gangguan. Yang C, luasnya wilayah negara Republik Indonesia. Yang D, lunturnya nilai-nilai budaya bangsa. Yang E, kurang meratanya pembangunan di segala bidang. Jadi yang ditanyakan kan di era reformasi ini sering terjadi aksi demonstrasi, unjuk rasa, dan penyampaian pendapat di muka publik. Itu kalau misalkan dibiarkan atau tidak ada penanganan yang serius, maka akan mengancam sebuah integrasi nasional. Apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Integrasi nasional itu perpecahan di dalam bangsa ini gitu ya. Jadi tidak ada satu paduan ya. Artinya masing-masing sehingga terjadi sebuah konflik di negara ini. Jangan sampai seperti itu. Nah, hal tersebut diakibatkan oleh apa? Apakah yang A atau yang B, yang C, yang D, atau juga yang E? Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah karena kurangnya merata pembangunan di segala bidang. Jadi jawabannya untuk soal nomor 11 adalah yang E ya. Kita lanjutkan pada pembahasannya. Demonstrasi unjuk rasa dan penyampaian pendapat di muka publik sering terjadi karena menuntut persamaan hak. Hal ini tidak akan terjadi jika telah terpenuhinya persamaan hak seperti pemerataan pembangunan di segala bidang dan daerah. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal nomor 12. Muhammad Habibie adalah seorang anak bangsa yang memiliki sikap dan pandangan terhadap tanah air dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sikap di atas, Muhammad Habibie memiliki pengetahuan tentang arti penting titik-titik. Yang A, wawasan Wiyata Mandala. Yang B, wawasan kebangsaan. Yang C, wawasan Nusantara. Yang D, geopolitik. Yang E, negara kesatuan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah wawasan Nusantara. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 13. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, setiap lembaga-lembaga negara mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing. Lembaga negara yang antara lain mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah titik-titik. Yang A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang B. Mahkamah Konstitusi. Yang C. Kejaksaan Agung. Yang D. Mahkamah Agung. Yang E. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah Mahkamah Agung. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun tugas MA di bidang peradilan yaitu memeriksa dan memutuskan, diantaranya adalah menguji keabsahan peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 14. Hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dan dengan pemerintahan daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Artinya, keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu disebut titik-titik. Yang A. Asas desentralisasi. Yang B. Asas sentralisasi. Yang C. Asas otonomi daerah. Yang D. Asas dekonsentrasi. Yang E. Tugas pembantuan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah apakah yang A, atau juga yang B, atau C, atau D, atau juga yang E? Ya, jawaban yang tepat adalah asas desentralisasi. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Asas desentralisasi adalah sebagai asas selimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya sendiri. Jadi jawabannya adalah yang A, asas desentralisasi. Kita lanjutkan pada soal nomor 15, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pernyataan tersebut merupakan titik-titik. A. Tugas Mahkamah Konstitusi. B. Kewajiban Mahkamah Konstitusi. Yang C. Mahkamah Konstitusi. Yang D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang E. Kebiasaan Mahkamah Konstitusi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah yang D, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Aksi bom Bali tahun 2002 terjadi di Legian Kuta Bali yang menewaskan banyak korban jiwa, dilakukan oleh sekelompok jaringan teroris yang memicu tindakan terorisme berkelanjutan. Peristiwa tersebut merupakan kategori pelanggaran HAM bersifat titik-titik. A. Biasa, B. Ringan, C. Luar biasa, yang D. Berat, yang E. Tidak disengaja. Ya, kalau kita lihat di kasus soalnya,
ini terjadi sebuah aksi bom ya. Aksi bom, kalau aksi bom berarti bisa saja menewaskan beberapa orang atau banyak orang gitu ya. Nah, jadi apakah tersebut itu merupakan pelanggaran bersifat biasa? Kalau biasa tidak mungkin biasa gitu ya, karena bom itu merupakan membunuh banyak orang gitu ya, atau menghilangkan banyak orang bisa saja. Berarti kalau yang biasa tidak ya. Kalau juga ringan, nah kalau juga ringan ini tidak. Luar biasa, apakah masuk luar biasa? Atau juga yang berat, atau juga tidak disengaja. Nah, kalau tidak disengaja ini tidak mungkin disengaja. Kenapa dia melakukan aksi bom? Berarti ada tujuan tertentu. Berarti salah ya, tidak disengaja. Berarti jawaban yang tepat adalah yang mana? Kira-kira pilihan yang tepat adalah pilihannya ada dua, ada yang C atau juga yang D. Kira-kira ya, jawaban yang tepat adalah yang D, merupakan pelanggaran berat ya. Yang D. Kita lanjutkan pada pembahasannya. Jenis pelanggaran HAM. Kita lihat jenis pelanggaran HAM. Yang pertama adalah kejahatan genosida, di mana kejahatan genosida itu kejahatan pembantaian massal yang dilakukan secara sistematis terhadap satu suku atau suku bangsa dengan maksud agar punah suku tersebut. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan kemanusiaan itu ada tergolong kejahatan berat, di mana contoh kejahatan berat itu pembunuhan secara sewenang-wenang, melakukan segala bentuk penyiksaan, perbudakan dan diskriminasi secara sistematis dan pembunuhan massal. Terus juga ada kejahatan kemanusiaan itu bersifat ringan. Contohnya bersifat ringan, penganiayaan walaupun tidak menghilangkan nyawa, pencemaran nama baik, terus juga menghalangi jalan orang lain yang ingin menyampaikan aspirasinya. Jadi peristiwa bom Bali termasuk pelanggaran HAM berat. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 17. Seseorang yang menjadi warga negara maupun penduduk harus mematuhi syarat-syarat hukum yang berlaku di negara Indonesia dan hukum umum internasional. Hal ini menjelaskan bahwa semua hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan penduduk sudah diatur oleh undang-undang yang ada di Indonesia, terutama pada titik-titik yang A pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang B pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang C pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang D pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang E pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A pasal 26, pasal 26, yang A sampai dengan D, atau juga yang E? Jawabannya pasal 27. Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah pasal berapa kira-kira? Ya, pasal 27. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Pasal 26, 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 adalah tentang negara dan penduduk. Warga negara maupun penduduk harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dan hukum umum internasional terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah yang E, pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan pada soal nomor 18. Taat hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pendukung pelaksanaan hukum tersebut, terdapat penggolongan hukum di Indonesia, di antaranya titik-titik. Yang A, jurisprudensi, yang B, hukum tertulis, yang C, hukum publik, yang D, hukum pidana, yang E, hukum nasional. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah jurisprudensi. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya untuk menyelesaikan kasus yang sama. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 19.
Perhatikan pernyataan berikut. 1. Negosiasi. Yang 2. Adjudikasi. 3. Ratifikasi. 4. Signature. Yang 5. Identifikasi. Pernyataan tersebut adalah bagian dari tahapan-tahapan perjanjian internasional yang terdapat pada nomor titik-titik A1, 2, 3, B2, 3, 4, yang C3, 1, 4, yang D4, 2, 5, yang E1, 4, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Jadi yang ditanyakan dalam pernyataan ini yaitu tahapan-tahapan dalam perjanjian internasional. Kira-kira pilihan yang tepat adalah yang mana? Oke, kita lihat negosiasi apakah masuk atau tidak. Masuk negosiasi. Adjudikasi masuk atau tidak? Tidak. Ratifikasi masuk atau tidak? Tidak, ya. Terus juga masuk tidak ratifikasi? Kira-kira pilihannya? Tidak, ya. Terus juga yang selanjutnya adalah signature. Masuk. Terus juga identifikasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi jawaban untuk soal nomor 19 adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Tahapan dalam perjanjian internasional adalah negosiasi, signature, dan identifikasi. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal nomor 20. Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia berusaha tetap menjaga rasa nasionalisme bangsa agar dapat berdampingan secara menyeluruh. Salah satu penunjang rasa persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah membuat sebuah program bela negara yang melibatkan warga negara secara langsung, yaitu titik-titik. A. Memiliki kemampuan awal bela negara. Yang B. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang D. Cinta tanah air. Yang E. Wajib militer. Kira-kira pilihan yang tepat untuk soal nomor 20 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Wajib militer. Kita lihat pembahasannya. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara dan perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat rancangan tanpa sadar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Pembahasan soal yaitu pada sesi ketiga, ya. Dan jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe-nya, like juga komen, boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.